Kecamatan Kaliuri, masa bakti 2023-2027, tanggal 3 September 2022. Ketiga, dalam melaksanakan tugas pengurus Karang Taruna tersebut dituntut ke-1, bertanggung jawab kepada Camat Kaliuri. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Kaliuri pada tanggal 23 Februari tahun 2023. Camat Kaliuri tertanggal Desti Muryati SH MT, Pembina NIP 1972 1230 1998 03 110 cap tanda tangan. Keputusan Camat Kaliuri nomor 240 /12/2023 tanggal 23 Februari tahun 2023. Susunan pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliuri masa bakti 2023-2027. Nomor 1, jabatan dalam kepengurusan. Ketua, nama Sarjana, alamat Desa Bali. Sekretaris, Teguh Hendro Roswanto, alamat Panti Harjo. Bendahara, Dias Eko Eri Ahmadi, Desa Tambak Agung. Koordinator bidang organisasi dan kaderisasi Muhammad Arlan Fani Rahmawan, Desa Gresi Kulon. Anggota Ahmad Fatoni, Desa Kuangsa. Koordinator bidang advokasi hukum dan HAM, nama Karyono, alamat Desa Mojoremo. Koordinator bidang pengembangan olahraga, pemuda dan kebencanaan, nama Suko Seswanto, alamat Desa Makassar. Koordinator bidang pelestarian lingkungan hidup dan pengembangan wisata, nama Mohtari, alamat Desa Tambak Agung. Koordinator bidang usaha ekonomi produktif dan koperasi, nama Sera Eka Kumalasari, alamat Desa Makassar. Anggota Ahmad Said, Desa Gresi Wetan. Koordinator bidang kesehatan dan pelayanan kesejahteraan sosial, nama Gunawi, alamat Gresi Kulon. Anggota Elsa Ake Puspita, alamat Tunggul Sari. Koordinator bidang kerohanian dan bina mental, nama Muhammad Toyib, Desa Gresi Wetan. Anggota Dia Ayu Kartika, Desa Makassar. Koordinator bidang kemitraan dan kerjasama kelembagaan, nama Purwo Ahmad Ridho, Desa Tunggul Sari. Anggota Alif Ahbadi, Desa Makassar. Koordinator bidang pendidikan, pelatihan dan pembinaan SDM, nama Ulil Aksor, alamat Desa Kasih Harjo. Koordinator bidang dokumentasi, media dan teknologi informasi, Muhammad Robi Handi, Desa Gresi Kulon. Koordinator bidang perempuan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, nama Nur Hidayah,
Desa Wiroto. Anggota Alfi Nurlaini, Desa Mekasi. Camat Kaliori, Desti Muryadi, Esbut MT, Cap di tanda tangan. Persiapan pelantikan. Pengurus yang akan dilantik menempatkan diri. Camat Kaliori menempatkan diri. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kata pelantikan oleh Camat Kaliori. Saudara-saudara calon pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori masa bakti 2023-2028 pada hari ini, Kamis 23 Februari 2023, bertempat di Pendopo Kecamatan Kaliori. Saudara sekalian akan kami lantik. Sebelumnya, kami akan mengadakan beberapa pertanyaan kepada saudara-saudara yang akan menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori masa bakti 2023-2028. Apakah Anda sebelum dilantik untuk menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori, Anda merasa dipaksa dari pihak lain? Kalau tidak, apakah Anda setuju dan sanggup dengan jabatan yang akan Anda emban selama 5 tahun? Apakah Anda sudah siap untuk saya lantik pada hari ini? Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak seraya menundukkan kepala. Semoga pelantikan ini akan membawa perubahan dan berkah bagi pembangunan kepemudaan di Kecamatan Kaliori. Berdoa mulai. Doa selesai. Para hadirin dan calon pengurus Karang Taruna yang berbahagia, selanjutnya kepada para calon pengurus Karang Taruna untuk dapat menirukan janji pengurus yang akan saya bacakan. Saya berjanji akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Taat pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Karang Taruna serta ketentuan-ketentuan organisasi lainnya. 3. Setia dan teguh pada amanah temu karya. 4. Memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan secara moral maupun organisasional. Terima kasih. Demikian janji pengurus Karang Taruna yang telah saudara tirukan. Semoga dengan janji tersebut akan menjadi pemacu semangat untuk berperan dalam pembangunan kepemudaan di Kecamatan Kaliori.
Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori masa bakti 2023-2028 yang telah sanggup menjabat jabatan tersebut dalam surat keputusan Camat Kaliori. Terima kasih. Penandatanganan berita acara pelantikan dan pengesahan pengurus. Untuk menempatkan diri, pertama, Ketua Karang Taruna Kecamatan Kaliori. Dilanjutkan para saksi-saksi. Penandatanganan yang pertama, Ketua Karang Taruna Kecamatan Kaliori. Penandatanganan selanjutnya, para saksi. Saksi pertama, Ketua Karang Taruna Kabupaten Rembang. Penandatanganan saksi kedua, Kasih Tantri Kecamatan Kaliori. Selanjutnya penandatanganan Camat Kaliori. Penyerahan bendera Pataka. Pelantikan selesai, camat dan para saksi kembali ke tempat. Menyanyikan lagu bersama, lagu Bagimu Negeri.
Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya acara sambutan pertama dari Ketua Karang Taruna Kecamatan Kalior kepada Saudara Ketua Karang Taruna Bapak Sarjani, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Kaliori beserta jajaran, yang saya hormati Forkominja Kecamatan Kaliori, yang saya hormati Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Kaliori, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Rembang, yang saya hormati Dewan Kehormatan Karang Taruna Kecamatan Kaliori, yang saya sayangi dan saya banggakan, yaitu jajaran pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori yang baru dilantik, jadi masih grace ya teman-teman. Jadi ucapan terima kasih kami ucapkan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan pada pagi hari ini kami dapat amanat dari Bapak Camat beserta jajaran untuk mengemban amanah, yaitu memajukan kepemudaan. Harapan kami teman-teman semuanya menjadi pionir terdepan untuk memajukan generasi pemuda terutama di Kaliori, karena banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan dan kemarin sudah berproses. Mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik dan lebih semangat lagi. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, sambutan berikutnya dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Rembang kepada yang terhormat Bapak Ahmad Arifan, waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Yang terhormat Camat Kaliori Pak Desi Mulyadi, yang kami hormati Bapak dan Ramil Kaliori atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kapolsek Kaliori atau yang mewakili, segenap undangan baik dari Paguyuban BPD, Paguyuban Kepala Desa se-Kecamatan Kaliori yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati ini ada juga teman dari pengurus Karang Taruna Kabupaten yang ikut hadir. Tadi dari Dinsos PPKB mohon izin tidak bisa merawui karena posisi sedang itu Bapak Bupati di Kecamatan Saleh. Pada yang saya banggakan, saya cintai kawan-kawan semuanya dari Karang Taruna Kecamatan Kaliori. Alhamdulillah pada kesempatan ini panjenengan semuanya mendapatkan amanah yang luar biasa setelah di tahun 2023 ini dimulai kemarin dari arah timur perbatasan Rembang dengan Kabupaten Tuban, yaitu diselenggarakan pengukuhan dan pelantikan pengurus
Karang Taruna Kecamatan Sarang. Istilahnya kalau lagu di timur matahari, jadi memang munculnya mungkin dari timur, dan ini bukan berarti kalau di barat ini Sarang terus tenggelam, bukan, jangan tenggelam di barat, tapi artinya di perbatasan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini, di wilayah Rembang paling barat juga muncul kawan-kawan muda yang harapnya bukan saja di bidang kepemudaan, karena nanti di dalam Permensos nomor 25 tahun 2019 jangan sampai salah pahami seolah-olah Karang Taruna perwakilan representasi dari generasi muda saja, bukan. Tetapi di Permensos jelas, saya titip pada teman-teman semuanya bahwa Karang Taruna merupakan salah satu bagian dari PSKS. PSKS itu potensi sumber kesejahteraan sosial yang panjenengan sebenarnya ujung tombaknya adalah Karang Taruna yang ada di desa. Ya, kalau di Kecamatan Rembang Kota ada kelurahan, tetapi karena ini di Kecamatan Kaliori, ujung tombaknya justru Karang Taruna itu adalah di desa-desa yang ada di Kecamatan Kaliori. Ini penting sekali bagaimana kemudian pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori ini mengakselerasi teman-teman muda yang ada di masing-masing desa itu, mengoptimalkan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Dan saat ini ketika Raker Karang Taruna Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah beberapa minggu yang lalu, kemudian saya hadir sama teman media, bagian media Mas Adi Prayitno di Pemalang. Di sana kita ada PO yang baru, 10 terbit PO baru yang sekarang masih kita godok, begitu ya. Termasuk BBKT Bulan Bakti Karang Taruna di 2023 ini, insya Allah nanti satu Jawa Tengah temanya sama, dan kebetulan tema yang diangkat di Jawa Tengah ini sementara masih menggunakan tema yang kami usulkan dari Kabupaten Rembang, yaitu bergerak bersama satu baris, Golopis Kultur Baris, dan ini disepakati oleh Karang Taruna se-Jawa Tengah. Ini adalah bentuk apresiasi teman-teman Karang Taruna Jawa Tengah terhadap Karang Taruna di Kabupaten Rembang. Saudara-saudara sekalian, salah satu yang akan saya sampaikan di sini sebagai oleh-oleh dari Pemalang adalah bahwa pembentukan kader Karang Taruna itu lebih penting. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama Akademi Karang Taruna Dasar yang diselenggarakan di masing-masing desa. Ya, Akademi Karang Taruna Dasar ini nanti bagaimana silabus, materi-materinya akan kami siapkan dari Karang Taruna Kabupaten. Kemudian yang kedua, nanti di tingkat kecamatan menyelenggarakan Akademi Karang Taruna Lanjutan, dan nanti yang terakhir adalah Akademi Karang Taruna Tinggi yang kita selenggarakan di tingkat kabupaten. Setidak-tidaknya nanti dalam 1 tahun ada 2. Provinsi Jawa Tengah mengadopsi kegiatan yang kita selenggarakan, yang sudah diselenggarakan oleh pengurus Karang Taruna Kabupaten Rembang, yaitu selama 4 tahun saya menjabat di Ketua Karang Taruna Kabupaten ini berupa sekolah inklusi Pancasila, yang kemudian oleh Bapak Bupati juga menjadi agenda tetap, walaupun pelaksanaannya swadaya dari Karang Taruna sendiri, bukan anggaran APBD. Ya. Karang Taruna harus tetap siap mandiri. Ya, ojo cengeng, ojo ngeresulo, ojo sambatan. Sambatan apa? Ojo sambat. Jadi itu yang kita lakukan, dan sekarang diadopsi oleh provinsi. Mereka kemudian mengistilahkan dalam pelatihan berjenjang tadi, dari dasar, lanjut, dan tinggi. Itu ada konsep-konsep yang sudah kita buat. Jadi dalam raker kemarin alhamdulillah banyak usulan-usulan yang memang kemudian diaplikasikan di tingkat provinsi. Bahkan kemarin ketika di Solo oleh Wali Kota Solo Mas Gibran, PNKT Pengurus Nasional Karang Taruna itu belum punya konsep besar. Itu yang kemarin kita dari Jawa Tengah kritik habis-habisan Mas Didi Pukrianto selaku Ketua Pengurus Nasional Karang Taruna. Jadi harapannya nanti role model yang dari Rembang ini betul-betul bukan hanya Jawa Tengah, tetapi sudah menjadi role model untuk Karang Taruna di tingkat nasional. Untuk itu harapan saya tidak akan bisa berjalan tanpa peran serta Karang Taruna desa yang ada di
Kabupaten Rembang. Jadi Nyun Sewu Karang Kecamatan ya untuk kenceng, dan di sini harapannya ada paguyuban kepala desa yang ada di Kecamatan Kalori maupun paguyuban BPD ada juga di Kecamatan Kalori ini bisa hadir. Harus ada dukungan bersama karena Karang Taruna itu ikut membantu menyelesaikan masalah PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, di mana saat ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Bapak Bupati kencang ingin menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrim. Bahkan mungkin di Kaliori nggak ada ya Pak Camat? Ada tapi belum menjadi prioritas gitu ya. Nah ini menjadi tugas kita bersama karena yang saya kadang aneh. Saya datang di Johor, tapi bukan dari Johor Darussalam, Johor Kecamatan Pamutan. Itu secara umum kondisinya lebih bagus daripada ketika kami di beberapa desa yang lain. Nah ini karena data belum dijadikan sebagai panglima, jadi segala sesuatu database itu menurut saya sangat penting, dan itu adalah termasuk bagian dari tugas teman-teman Karang Taruna. Jadi tentang pendataan seperti ini di Surke, saya diinformasikan oleh Bapak dan Ramil Surke, ada anak usia belum ada 1 tahun tapi ini harus operasi ke Karyadi, belum ada, ini baru proses pembuatan BPJS tapi kan belum bisa berjalan, sedangkan tanggal 10 Maret sudah harus operasi ke sana. Maka kami bergandengan tangan dengan sedekah rombongan Karang Taruna mengangkatkan ke sana. Mas ini pakai ambulan kita. Jadi urusan kesehatan, urusan kesejahteraan yang urusan yang paling penting, tidak bisa ditunda-tunda. Kemudian beberapa yang di Grajen, ini beberapa korban 14 tanah berat masih ngobrol-ngobrol saya, masih gimana pengkap belum. Jadi nanti akan menjadi tugas kita bersama. Piye caranya? Karena masalah nyawa itu masalah utama. Karena rumah-rumah yang masih ada di sana, yang dihuni ada kurang lebih 9 rumah itu, memang ada 5 yang tidak hak milik, tetapi ada 3 yang sudah milik. Ya ini soal kemanusiaan tidak bisa kita beda-bedakan. Ini hak milik, nyokot diselamatkan di CSRT. Nah ini adalah tugas kita bersama, saudara-saudara sekalian, di mana panjenengan bukan hanya Karang Taruna itu urusannya politik, urusannya apa biasa umum. Nek ana pitulasan, ya, utawa nek ana wong duwe gawe dadi apa kuwi? Pendarat, ya toh? Tapi Karang Taruna itu terkait dengan penyelesaian, membantu pemerintah bersama-sama sinergi pemerintah desa, BPD dan lain sebagainya untuk penyelesaian pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Ojo dihitung rondone to, ojo. Ya macam-macam. Karena pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial itu jumlahnya kan mungkin kurang. Itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh Perda sendiri. Tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh Karang Taruna sendiri. Tidak akan mungkin bisa diselesaikan oleh kalangan swasta sendiri. Semua yang harus bergandengan bersinergi. Nah ini harapan kami kalau ke depan teman-teman Karang Taruna ini tahu di Permensos itu kan anggotanya pasif stelsel ya, yaitu 13 sampai 45 tahun itu yang pasif, anggota pasif. Tetapi di dalam PO yang kita buat terbaru yang kemarin disahkan di Jawa Tengah adalah usia 17 sampai 45 yang aktif. Yang pasif masih karena kita nggak bertentangan dengan Permensos, tetapi kita punya namanya anggota aktif, yaitu anggota yang usianya 17 tahun sudah ber-KTP sampai 45 tahun dan melalui jenjang-jenjang pelatihan yang tadi disampaikan. Nah, itu harapannya mungkin nanti kita dorong, bisa jadi nanti Kaliori yang pertama kita selenggarakan Akademi Karang Taruna tingkat dasar seperti itu. Dan kami dari kabupaten nggak perlu bingung, itu honore orang, tidak perlu kami dionor. Yang penting kalau di desa bisa menyelenggarakan, insya Allah kita siap untuk backup. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon dan dukungan selalu Forkominjam, selalu bimbingannya selaku pembina umum. Demikian juga pembina teknis. Di sini mungkin dari KB juga hadir
mungkin dari bidang-bidang teknis yang lain, karena memang Karang Taruna ada pembina fungsional yaitu dari sosialnya yang biasanya kalau di kabupaten berarti di sos PPKB. Kalau kemudian pembina umumnya adalah pimpinan wilayah, di sini adalah Pak Camat. Kemudian pembina teknis kalau memang terkait dengan ternak, hubungannya dengan Dintanpan, terkait dengan permasalahan perikanan atau kelautan, kita dengan dinas kelautan perikanan dan lain sebagainya. Demikian, apabila apa yang kami sampaikan ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saya mengucapkan salam Aditya Karya Mahatma Yodha, akan jawab Karang Taruna. Kalau kalian, saya yakin Karang Taruna jawabannya Jaya. Bisa dipahami? Salam Aditya Karya Mahatma Yodha. Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna. Yang terakhir jayanya 3 kali. Ulangi. Salam Aditya Karya Mahatma Yodha. Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna. Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama sambutan terakhir oleh Camat Kalori kepada yang terhormat Bapak Desti Muryati SUMT. Waktu sebelumnya disilakan. Mohon izin Pak Kapolsek, yang pamit. Izin podium saya tempati karena semalam saya ikut ngatur, kalau nggak kalau Karang Taruna Kabupaten memang stylenya seperti itu apa di depan, jadi nggak apa-apa, nggak dipakai nggak apa-apa, nggak pakai sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Kaliori, yang kami hormati Bapak dan Ramil Kaliori yang hari ini diwakili oleh Bapak Bataut, yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Rembang beserta pengurus Karang Taruna Kabupaten yang hari ini hadir, yang kami hormati pejabat struktural lingkup Kecamatan Kaliori, yang kami hormati Bapak Ketua Paguyuban Kepala Desa, Bapak Ketua Paguyuban BPD se-Kecamatan Kaliori, yang kami hormati tamu undangan semua, dan yang kami banggakan teman-teman pengurus Karang Taruna Kaliori periode 2023-2028 yang baru saja dilantik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat untuk bersama-sama mengikuti dan menyaksikan pelantikan pengurus Karang Taruna periode 2023-2028. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya senantiasa kita tunggu hingga akhir zaman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada semuanya atas komitmennya telah bersedia hadir untuk pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka menyaksikan pelantikan teman-teman pengurus Karang Taruna baru. Dan kami ucapkan terima kasih kepada kepengurusan lama telah hadir, Ketua Pengurus periode lama dan Mas Arswin ya, Bapak Korlantas Karang Taruna, Bapak Mas Arswin, yang kami ucapkan terima kasih, yang mana telah melaksanakan tugas-tugas
Karang Tarunaan dengan tanggung jawab dilaksanakan dengan baik. Berikutnya kami ucapkan selamat mengemban tugas dan tanggung jawab kepada pengurus Karang Taruna yang baru saja tadi dilantik. Semoga ke depan mampu melaksanakan amanah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tadi sudah banyak disampaikan Ketua Karang Taruna Kabupaten, sampai aku bingung ini terus nyampe apa? Kabeh dikupas tuntas. Mudah-mudahan dengan semua bisa mencermati dan kira-kira bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas dari kepengurusan Karang Taruna. Dan kami sampaikan untuk teman-teman bahwa dengan dilantiknya jenengan pada hari ini tentunya membawa konsekuensi tanggung jawab yang begitu berat menurut kami. Berat untuk menjawab tantangan di luaran yang katanya Karang Taruna ini berdilantik di seluruh negeri ya Allah. Ini merupakan tantangan bagi kita semua yang harus kita jawab dengan berbagai bentuk kegiatan dan bentuk aktivitas yang harus kita berikan kepada warga Kaliori, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan dan pernyataan-pernyataan yang pesimistis seperti itu. Jadi ini merupakan tugas berat bagi kita semua, terutama saya Camat selaku pembina ya, dan panjenengan semua selaku pengurus yang baru. Sehingga untuk menjawab tantangan itu teman-teman perlu meningkatkan potensi dan kompetensi tentunya, sehingga koordinasi harus tetap dibangun, komunikasi dengan sinergitas dengan banyak pihak. Tadi disampaikan oleh Ketua Karang Taruna bagaimana kita bisa mendekati dengan kegiatan-kegiatan atau OPD-OPD perwakilan yang ada di dinas terkait dengan permasalahan-permasalahan yang kira-kira akan kita hadapi bersama. Dan ide serta kreativitas dan inovasi dari teman-teman tentunya akan kami tunggu. Kami harapkan agar kita bisa menjawab pertanyaan dan pernyataan yang pesimistis yang kami sampaikan di depan. Beberapa hal sudah dicontohkan oleh Karang Taruna Kabupaten, bagaimana beliau Mas Rifan ini menggali semua potensi yang ada di desa karena keterbatasan waktu dan lain-lain, sehingga saya kira beliau tidak akan bisa untuk mengangkat semua potensi yang ada di Kabupaten Rembang. Tentunya keberadaan dari teman-teman Karang Taruna Kecamatan ini sangat diharapkan untuk membantu kawan-kawan kita kepengurusan di tingkat kabupaten. Dan sedikit mungkin kami berikan gambaran, tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Rifan, bahwa ke depan tugas kita yang paling mendesak adalah menghidupkan Karang Taruna di tingkat desa. Ini yang tadi saya amati apa yang beliau sampaikan. Jadi bagaimana kita menghidupkan kawan-kawan kita Karang Taruna di tingkat desa ini biar hidup dan kelihatan kegiatan-kegiatan dan aktivitasnya. Dan ini disadari atau tidak, mungkin dari Pak Kades barangkali ketika penyusunan anggaran ini kadang bingung ya Pak Kades, duitku
anggaran untuk Karang Taruna kok bobo. Ada semacam itu betul Pak Ades kira-kira? Mungkin yang banyak aktivitas sepertinya sudah terjawab, tapi ketika Karang Taruna di tingkat desa ini belum ada aktivitas, ini yang kadang-kala anggaran yang sudah disiapkan dana desa, kadang Pak Kades bingung. Bingung bobo ya. Kalau boleh tadi disampaikan Mas Ivan, butuh kubal, butuh kuner, ya itu perlu, artinya perlu memang. Jadi tadi sudah disampaikan di Permensos tadi yang nomor 25 2019 bahwa kegiatan Karang Taruna tidak hanya sekedar kepemudaan saja, jadi tidak hanya sekedar olahraga, kebudayaan, namun juga diharapkan ada fungsi-fungsi sosial di situ. Artinya apa? Artinya saat-saat ini permasalahan lingkungan, isu-isu lingkungan, isu-isu sosial ini sangat banyak sekali yang harus kita selesaikan, sehingga harapannya tadi disampaikan Ketua Karang Taruna Kabupaten bahwa kita harus masuk ke ranah itu. Seperti saat ini yang tadi disampaikan, kemiskinan ekstrim masih ada dan di Kaliori masih ada. Kemudian permasalahan isu di tingkat sosial ada juga, stunting kita juga masih lumayan. Harapan kami keberadaan Karang Taruna juga bisa membantu kita di pemerintahan kecamatan maupun pemerintahan kabupaten untuk membantu juga bersinergi dalam rangka mengentas atau menyelesaikan isu-isu sosial maupun isu-isu lingkungan yang ada di Kecamatan Kaliori, terutama kalau hujan ada banjir. Nah, ini monggo kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk warga Kaliori dari Karang Taruna. Dan saya kira itu kawan-kawan semua apa yang harus kita laksanakan. Tadi saya sangat senang sekali ketika di Kabupaten sudah ada program besar, artinya nanti teman-teman pengurus tingkat kecamatan harus berkoordinasi biar apa yang menjadi program besar di kabupaten bisa kita turunkan di kecamatan dan nanti kita turunkan di tingkat desa. Makanya nanti ketika ada penyusunan anggaran di tingkat desa, penggunaannya untuk Karang Taruna sudah jelas mau dipakai untuk apa. Nah, ini harapan kami seperti itu. Justru kami yang masih bingung ya di tingkat kecamatan ini, Mas Ivan, ini kami ini selalu jadi ujung tombak ketika ada program-program dari OPD tingkat kabupaten. Kita mesti ditugasi dengan kegiatan-kegiatan ikutan. Sebagai contoh, kita harus buat tim percepatan penurunan stunting. Kita sudah buat timnya, tapi operasionalnya nggak dikasih. Jadi kadang kita masih bingung juga. Ada juga sekarang tim kecamatan sehat. Ini juga kami tidak didukung oleh operasional. Makanya kemarin ketika kawan-kawan Karang Taruna ini minta pelantikan, ya ayo bandingan. Bandingan artinya aku diopo, kemudian diopo ayo di detik notifikasi kita selenggarakan acara ini. Nah, harapan kami tadi sesuai dengan pesan beliau, ono anggarannya pora, kalau kita ada niatan berswadaya, insya Allah kita akan tetap jalan. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, mari bersama-sama kita tingkatkan solidaritas, kita tingkatkan kreativitas, kita jaga kekompakan. Semoga idealisme panjenengan semua terwujud dan semoga perjalanan Karang Taruna ke depan selalu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dan yang terakhir, semoga kita selalu mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan roda kepengurusan tahun 2023-2028.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk acara selanjutnya doa bersama yang akan dipimpin oleh Saudara Uli Pak Absor. Waktu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yu'afil mulika fil masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali azim sultan. Ya Allah, izinkanlah kami yang hadir di pendopo kecamatan Kaliori ini menentukan kepala untuk mengagungkan namamu. Atas izin dan ridhomu pada pagi hari ini yang berbahagia ini, kami telah dapat melangsungkan pelantikan pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori periode 2023-2028. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan keikhlasan ke dalam hati kami, berikanlah kami kekuatan, kedisiplinan, dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada semua yang hadir di pendopo kecamatan Kaliori ini dengan rahmat dan karunia-Mu. Ampunilah dan kasih sayangilah, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat bangsa dan negara tercinta, khususnya bagi organisasi Karang Taruna Kecamatan Kaliori. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah kami kepada yang benar itu adalah benar. Berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakan, dan tunjukkanlah kepada kami yang sah, yang salah itu adalah salah. Berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Jangan Engkau biarkan kami selalu dalam kesesatan dan kemungkaran. Bimbingkanlah kami kepada jalan yang lurus, yang Engkau ridhoi. Eratkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pimpinan kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang kami hormati, demikian segala rangkaian acara telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada saat ini, dan selanjutnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama pengurus Karang Taruna dan Bapak Ibu para tamu undangan agar segera menempatkan diri. Dan selesai foto bersama dilanjutkan dengan rapat koordinasi pengurus Karang Taruna Kecamatan Kaliori. Terima kasih.